Jinki memohon kepada Mark untuk mengikuti taruhan adu panco di klub tersebut agar Jinki mendapatkan uang dan bisa kembali pulang ke Korea. Meskipun awalnya Mark menolak, tapi karena Jinki terus memohon, ya udahlah, ayo tak bantuin, kata Mark. Di adu panco kali itu jelas tidak ada yang mau bertaruh untuk kemenangan Mark. Ini orang siapa tiba-tiba main panco aja, ya kan? Hanya Jinki lah yang bertaruh untuk Mark, dan jika Mark menang maka dia mendapatkan uang setoples penuh. Lawannya adalah seorang pria kekar mirip Wolverine yang tidak terkalahkan di sana. Tapi dengan tenang Mark menyanggupi adu panco tersebut dan dengan mudah dia memenangkannya. Well, Mark, what's it gonna be? Wolverine yang gak terima dengan kekalahannya minta tanding ulang, tapi karena Jinki menolak, dia akan dihajar, dibantu oleh preman-preman di sana. Untungnya Mark dengan sigap membantu dan menumbangkan mereka semua. Jinki pun langsung kabur pulang ke Korea dan berjanji akan segera menghubungi Mark lagi. Again, you're dead, Mario. I'll call you when I get Korea. 기다려. 알았지? 간다. Karena kejadian itu, Mark pindah kerja jadi security di Giant. Tak lama kemudian Jinki menelponnya dan meminta Mark mengikuti turnamen panco di Korea Selatan. Jika Mark berhasil sampai final, maka dia akan mendapatkan tiket mengikuti turnamen panco dunia. Bukan kaleng-kaleng lur, ternyata Mark adalah mantan atlet panco terbaik di Amerika. Bahkan Mark masuk jajaran 10 atlet panco terkuat di dunia dan sudah memenangkan banyak medali saat 10 tahun yang lalu. Dipikir, Mark pun akhirnya setuju kembali ke Korea dengan membawa salah satu medali kebanggaannya, dan inilah a champion. Sesampainya di bandara, Mark dijemput oleh Jinki dan diajak makan siang. Lalu Jinki menawarkan agar mereka mendapatkan sponsor dari seorang rentenir yang juga pejudi di bidang olahraga bernama Yo Chang-soo. Kok jadi Cina sih? Yo Chang-soo. Meskipun Mark sempat agak nekting dengan hal berbau judi, tapi namanya kompetisi panco gini pasti ya ada judi-judinya juga, ya kan? Dan Mark pun akhirnya setuju. 한번 빨아들이고. 아이, 또? 좋은 말이야. 잘 되자고. 어? Setelah itu Jinki mengajak Mark keliling-keliling tempat wisata, dan seperti biasa Jinki sering mengisenginya. Mana passion Mark sebagai security masih kebawa-bawa lagi, Mark. 어디예요? Karena sejak kecil Mark diadopsi keluarga Amerika yang tinggal di Koreatown. Dia tidak tahu kabar ibunya yaitu Jong-suk, bahkan tidak ingin mencari tahu di mana ibunya tinggal. Lalu Mark di-drop Jinki ke sebuah hotel yang kasurnya sangat available, dan Jinki sudah menyiapkan sebuah HP di sana yang menunjukkan arah lokasi rumah ibunya. Tapi Mark langsung mematikannya kembali karena sebetulnya dia sangat rindu dengan ibunya. 마크 형 엄마 집으로 안내합니다. Di lain tempat, si rentenir Yo Chang-soo sedang menagih utang di Tanah Abang bersama anak buahnya Kim. Jinki yang melihatnya pun langsung menemui mereka, tapi karena sangat mencurigakan, gak pakai lama dia langsung digantung saat itu juga. Jinki pun memberitahukan maksud dan tujuannya agar Chang-soo mau mensponsori kompetisi panco besar. Setelah melihat kemampuan Mark, Chang-soo pun akhirnya setuju, tapi sebagai penjudi tentunya Chang-soo memiliki syarat. Mark memang wajib untuk menang, tapi suatu saat dia juga harus bersedia jika diminta untuk kalah. 총 수익의 10%. 그럼 우리 막 내가 컨트롤. 근데 뭐 지는 것도 중요하다. Sementara itu Mark akhirnya mengikuti lokasi rumah ibunya sesuai petunjuk Jinki. Dia juga bertanya ke orang-orang sekitar dan akhirnya sampai di sana. Mau mencet bel, tapi Mark masih belum berani. Sampai akhirnya ada dua bocil kakak adik, Jun Yong dan Jun Hee, yang mengira Mark adalah penagih hutang. Mereka berdua tinggal di sana bersama ibunya yaitu Sujin. Dan itu adalah rumah neneknya, kata mereka. Karena Mark ditelepon sama Jinki, dia pun langsung pergi dari sana. 또 돈 받으러 왔어요? 할머니 집인데 이상한 사람이랑 말하면 안 됐주니. 저 아저씨. 엄마! Jinki akhirnya mempertemukan Mark dengan Chong-soo, dan Mark terlihat sedikit emosi karena Chong-soo bilang mukanya imut-imut. Lalu Chong-soo pun akan mengadakan taruhan panco di sana untuk membuktikan seberapa hebat kemampuannya Mark. Ternyata Sujin memiliki toko di Tanah Abang. Dia sempat melihat Mark yang sedang bersiap untuk taruhan panco dan sadar jika itu adalah pria yang sempat mau mampir ke rumahnya.
Taruhan panco pun dimulai. Musuh begini mah enteng ya kan? Bahkan Mark bisa mengalahkan mantan tentara Amerika. Chong-su yang melihatnya pun sangat senang karena cuan sudah pasti di depan mata. Atas kemenangannya, Jin-ki mendapatkan banyak uang dan bisa menyewakan hotel yang lebih bagus. Setelah itu lewat SMS, Chang-su meminta Jin-ki di pertandingan berikutnya Mark harus menang di ronde pertama, tapi harus kalah di ronde kedua. Keesokan harinya Mark masih penasaran dengan rumah ibunya, tapi kedua bocil lagi-lagi mergokin Mark dan akan melapor ke polisi kalau dia masih datang lagi ke rumahnya. Sampai akhirnya Mark melihat Sujin yang keluar rumah dan terus menguntit sampai ke tokonya di Tanah Abang. Jin-ki yang kebetulan juga ada di sana dan melihat gelagat aneh dari Mark malah memanggil Sujin. Lalu Mark pun langsung menggeretnya pergi dari sana. Sambil makan siang, Jin-ki akhirnya menjelaskan requestan dari Chang-su dan Mark pun akhirnya setuju karena tahu itu dilakukan demi mendapatkan uang yang lebih banyak. Di lain tempat, seorang atlet panco nomor 1 sekorsel yaitu Combo diminta Chong-su datang ke kompetisi panco miliknya untuk melihat skillnya Mark. Sesampainya di sana, Combo pun melihat Mark yang tahu betul teknik berpanco dan akhirnya memenangkan ronde pertama. Padahal musuhnya 2 kali lebih besar dari Mark, lur. 원래 80을 맞은 사람 맞죠? 그래. Sujin yang juga penasaran dengan sosok Mark akhirnya datang menonton pertandingan. Chong-su yang melihatnya pun langsung menagih hutangnya dan sempat melecehkan Sujin. Mark yang melihat sikap tidak terdidiknya Chong-su, emosinya jadi meluap-luap dan malah memenangkan ronde kedua. Jin-ki yang panik melihat kemarahan Chong-su berinisiatif meminta Combo melawan Mark saat itu juga dengan taruhan yang sangat besar. Tapi Mark maupun Combo tidak mau berduel di sana. Meskipun Chong-su mencoba menggertak Mark, wah nggak peduli, Chong-su pun langsung disingkirkan dan dia pergi begitu saja. 누가 네 주인인지 몰라? 죄송합니다. 제가 정리할게요. Sikap Chong-su yang arogan dan seenaknya membuat Mark tidak ingin disponsori olehnya lagi. Tapi Jin-ki merasa jika ini ada kaitannya dengan gadis di toko, Sujin maksudnya, lur. Karena Mark bilang dia tidak mengenal gadis tersebut, Jin-ki pun langsung mendatangi tokonya. Ketika ditanya tentang Mark, Sujin juga tidak tahu siapa dia. Lalu tiba-tiba Chong-su pun datang melemparinya tas dan meminta uangnya dikembalikan. Jin-ki langsung dipukul, ditampar, diinjek sampai akhirnya Mark melihat kejadian tersebut. Dan yang terjadi, 아주 그냥 난장판을 만들어놨고. karena dikompori sama Chang-su, Jin-ki dan Mark pun dibawa ke kantor polisi. Jin-ki menjelaskan jika Mark adalah atlet panco yang akan berkompetisi. Tapi karena polisi masih nggak percaya, Jin-ki pun menantang polisi untuk beradu panco dengan Mark. Sumpah konyol sih, lur. Tiba-tiba Sujin dan kedua anaknya datang menunjukkan paspor Mark yang ditemukan dari tas milik Mark yang ketinggalan di depan toko. Dan nama asli Mark adalah Baek Sung-min. Disitulah Sujin mengaku jika Mark adalah kakak tirinya. Dulu Mark diadopsi keluarga Amerika karena ibu mereka kesulitan keuangan. Tapi sekarang dia kembali ke Korsel untuk membantunya karena suami Sujin dan ibu mereka sudah lama meninggal, kata Sujin. Mendengar ibunya yang telah meninggal, Mark pun sempat tidak fokus dan perasaannya menjadi kalut. Alhamdulillahnya polisi pun percaya dan meloloskannya. 이건 옛날에 엄마랑 오빠랑 찍은 사진이고요. 사실은 저희 엄마 아들이 이름 백승민. 그럼 지금 어머님은 작년에 암으로 돌아가. 진짜예요? 이분이 동생 맞아요? Mark masih bertanya-tanya apakah Sujin benar-benar adik tirinya karena Mark juga nggak tahu ibunya nikah lagi apa enggak. Tapi Sujin tidak menjawab. Lalu Jin-ki pun memiliki ide agar Mark tinggal bersama Sujin mulai malam itu karena mereka adalah sebuah keluarga. Padahal ya emang Jin-ki-nya aja pengen numpang nginep ya kan, lur. Keesokan paginya Junhee dan Junhyong membangunkan mereka karena Hyong kebelet udah di ujung tanduk dan pintunya emang sering macet, dibantu bukalah sama Mark ya kan. Karena saking kuatnya, lur, jepret kebuka pintunya tapi permanen. Setelah anak-anak pergi sekolah, Mark pun galau di tempat dia berfoto bersama ibunya dulu. Dan Sujin sempat melihatnya. Ketika Sujin kembali ke rumah, terlihat berandalan-berandalan STM lagi sebat di tangga, tapi diusir-usir nggak mau. Sampai akhirnya mereka ngacir sendiri ketika melihat Mark datang mendekatinya. 여자랑 한판 붙어? 마? 야, 니들 여기서 누가 담배 피우래? 그냥 뭐든지요. 저희가 다 잘못한 것 같습니다.
Lalu Sujin mengatakan jika kedatangan Mark sangat mendadak dan mungkin mereka satu sama lain merasa tidak nyaman. Maksudnya diusir halus ya kan. Mark yang menghormati privasi Sujin bersiap-siap untuk pergi. Tapi ternyata Jin Ki sudah pergi mengambil uang dan paspornya. Jaga-jaga biar Mark nggak kabur begitu saja. Jun bersaudara yang ngeliatin medali Mark juga terpaksa menyembunyikannya karena takut dikira nyolong. Saat Mark akan pergi dari sana, dia melihat dua debt kolektornya Changsu datang menagih hutangnya Sujin. Mark pun langsung mengusir paksa mereka dan dia memutuskan kembali tinggal di rumah demi keamanan adik tiri dan ponakan-ponakannya. 아까부터 장난치나 아씨. 삼촌, 같이 밥 먹어요. Karena Sujin lagi kerja, Mark pun masak burger buat anak-anak. Terkesan meyakinkan tapi ternyata tidak layak dimakan. Mark yang uangnya sudah diambil sama Jin Ki akhirnya nekat membawa dua ponakannya di pesta ulang tahun anak secara random. Yang penting bisa makan. Mana pakai acara menang door prize pula, untung aja nggak ketahuan. 네, 우리 까만 말. 그러니까 그 전까지 많이 먹어. 여기요, 여기 37번. 축하드립니다. 앞으로 나오시죠. 그냥 아는 삼촌입니다. 네, 좋습니다. 땡큐. Di lain tempat, Jin Ki masih galau karena tidak ada sponsor. Sampai akhirnya temannya yang bekerja di TV memberitahu adanya kompetisi kecil di Busan, di mana Kumbu akan melawan masyarakat umum yang ada di sana. Jin Ki pun kembali mendatangi Mark dan memintanya ikut kompetisi tersebut karena nanti akan ada stasiun TV yang meliput agar nama Mark bisa semakin terkenal. Mereka pun akhirnya berangkat ke Busan bersama dengan Sujin dan kedua anaknya. Dalam perjalanan, terlihat hubungan Mark dan Sujin yang semakin dekat. 자신감 가지고 컨트롤. 네, 그 브레이크에다 발을 대니까 자꾸 차가 이렇게 쓰는. Oke. Sesampainya di Busan, kompetisi panco telah dimulai. Penantangnya macem-macem loh, dari bocil sampai mbak-mbak juga iseng-iseng ikutan aja. Dan tibalah giliran Mark yang akhirnya bisa melawan atlet panco profesional setelah sekian lamanya. Perlawanan dari Kumbu cukup baik, tapi Mark masih unggul dan berhasil memenangkan pertandingan itu. Mereka pun mendapatkan hadiah makan sushi mewah di sana dan hubungan mereka juga menjadi semakin dekat. Malam harinya karena Mark terlihat sangat galau, Sujin pun mengajaknya ziarah ke makam ibu mereka di Seoul. Sujin juga mengatakan jika ibu terus memikirkan Mark sampai sebelum ajal menjemputnya. Dulu dia terpaksa mengadopsikan Mark karena sangat berat membesarkan anak sendirian, belum lagi masalah keuangan. Meskipun begitu, Mark berpikiran sesulit apapun kondisi ibunya dulu, seharusnya anak tidak dibuang begitu saja. 엄마 마지막까지 오빠 엄청 보고 싶어 했어. 그럴 거면 왜 버려? 너도 힘들면 애들 버릴 거야? 우리 80만 판 할까? 자. Kemenangannya melawan Kumbu membuat Mark berkesempatan mengikuti turnamen panco nasional. Biografi singkatnya pun ditayangkan di TV yang ternyata hidupnya sangat kelam. Mark kecil yang selalu dibully membuat dirinya ingin menjadi lebih kuat, terobsesi dengan panco dan akhirnya menang kejuaraan di Ohio, Amerika. Sampai suatu saat karena isu rasisme, peraturan pun mulai dibuat-buat dan Mark terusir dari liga. Maka dari itu kompetisi di Korea yang akan datang bisa menjadi kesempatan terakhir Mark untuk menggapai mimpinya. Banyak orang Korea yang melihat berita tersebut, termasuk Pan, seorang mantan atlet panco terbaik yang dipenjara karena doping dan akan disponsori oleh Changsu. 게임에서 붙은 새끼 손을 아작을 내는 게 버릇이네. 팔씨름이라는 스포츠밖에 없었을지 모릅니다. 폭력식으로 이어져 결국 미국 팔씨름협회에서 마크, 아니 백승민 씨의 꿈을 이룰 수 있는. Setelah itu Mark pun semakin dekat dan semakin bertanggung jawab dengan keluarganya. Mulai dari bantu-bantu cuci piring, ngasih hadiah ke Junyong, membetulkan pintu yang jebol, ngejogiin Mobile Legends ponakannya, dan juga merapihkan barang dagangan Sujin. 싹 정리했네. Di lain tempat, Jin Ki menemui ayahnya yang bekerja sebagai penjaga loket parkir. Ternyata Mark mengikuti Jin Ki karena sepertinya dia ada masalah. Usut punya usut, Jin Ki juga memiliki masalah yang sangat pelik. Bapaknya bangkrut karena ditipu temannya lalu ditinggal oleh ibunya. Situasi inilah yang membuat Jin Ki bekerja keras mencari uang. Dia juga berterima kasih kepada Mark yang mau membantunya ketika teman-temannya menjauh. Tak lama kemudian, ada pengemudi yang dengan sopannya melempar uang ke bapaknya. Wah, jelas Jin Ki nggak terima dan membalas kebrengsekan.
menenangkan orang tersebut. 좀 두고 가셨더라고요. 뭐 이 싸가지 두고 갔다 이 새끼야. Karena tetap butuh asupan dana, Jinki pun kembali mendatangi Changsu untuk mensponsorinya kembali. Changsu pun langsung mengusirnya dan Pans yang baru keluar penjara hari itu juga memberikan pelajaran. 너 설마 마크만 콤보한테 이긴 걸로 알고 있는 거 아니지? 자꾸 이러시면 우리 마크가 진짜 이길 겁니다. Di rumah, Mark diberitahu oleh Junyong jika neneknya selama ini selalu meng-email dirinya. Mark yang sama sekali nggak pernah buka email langsung segera mengecek dan membaca semua pesannya. Saat itu Bu Jong Suk yang sudah renta mengatakan jika dia sangat rindu dengan Mark dan sangat ingin dia kembali pulang. Lalu mendiang ibunya juga menceritakan tentang Sujin, seorang penjaga toko sebelah yang kehilangan kedua orang tuanya, juga harus mengurus kedua anaknya sendirian. Sejak saat itulah Jong Suk menganggap Sujin sebagai anaknya sendiri dan dia sangat senang karena merasa memiliki keluarga. Jadi ternyata Sujin bukanlah adik tirinya Mark, lur. 다고 약속한 거 다시 만나자는 약 당분간 수진이하고 애들이 죽을 때까지 미안하고. Keesokan harinya mereka ziarah ke makam almarhum Bu Jong Suk. Sujin pun teringat amanah almarhumah sebelum dia meninggal, yaitu untuk menyampaikan maafnya dan juga betapa sangat cintanya dia kepada Mark. Sampai akhirnya Mark mengatakan kenapa selama ini Sujin berbohong kepadanya, karena dia sudah tahu bahwa Sujin bukanlah adik tirinya. Padahal Mark sudah merasa bahagia karena telah memiliki keluarga lagi, tapi sekarang dia sangat kecewa dengan kebohongan Sujin dan pergi dari sana. Cause you like my brother to me, man! You using me to make money. I knew it from the start! I had enough, man. Kejadian itu membuat mereka semua merasa kehilangan, tapi tak butuh waktu lama bagi Mark untuk meneruskan latihannya, karena dia teringat dengan turnamen Panco yang akan datang, dan lawan-lawannya juga pasti berlatih dengan keras, tapi nggak pakai mobil juga, bro. Sesampainya Mark di stadion, Jinki langsung menyapanya dan memberinya buku catatan yang berisi analisis strategi atlet-atlet yang lainnya. Awalnya Mark tidak menggubris karena masih jengkel dengan Jinki, tapi karena Jinki terus memaksa, Mark pun menerimanya dan mereka berbaikan. Setelah itu mereka bertemu dengan tim combo yang sudah seperti saudara sendiri. Lalu tak lama kemudian datanglah Changsu dan Pans yang dengan sangat yakin bisa menang melawan Mark. 야, 마크 긴장했다. Turnamen Panco dengan hadiah $100.000 akan segera dimulai dan dua atlet teratas akan diundang ke kejuaraan dunia. Para peserta pun berdatangan memasuki arena, lalu Mark diwawancarai diminta memberi pesan-pesan ke keluarganya. Tapi dengan mirisnya Mark bilang jika dia tidak punya siapa-siapa lagi dan langsung pergi. Sujin yang ada di toko, begitu pula dengan Junyong dan Junhee yang menonton liputan itu dari rumah, semakin merasa bersalah. Dua kakak beradik ini pun berniat mengembalikan medali yang mereka colong agar semangat Mark bisa membara kembali. 없어서 그런가? 맞다. Babak penyisihan pun dimulai. Para peserta mulai beradu panco dan jika tangan terlepas, maka selanjutnya tangan mereka harus diikat. Mark Combo dan juga Pans mendominasi jalannya pertandingan dan terlihat Pans yang selalu menciderai tangan-tangan lawannya. 역시 마크를 이겼습니다. Melihat kekuatan Mark, Chongsu dan atasannya mulai khawatir dengan taruhan mereka. Chongsu pun langsung menyogok Jinki $200.000 atau 2 kali lipat hadiah pertandingan agar Mark menyerah dan keluar dari kompetisi. Awalnya Jinki menolak, tapi karena dia teringat dengan hutang ayahnya yang sangat bejibun, Jinki pun akhirnya menerima sogokan tersebut. Di sela-sela istirahat, Jinki memberitahu dealnya dengan Changsu yang barusan. Mark yang melihat uang tersebut langsung meminta Jinki mengembalikannya karena turnamen panco ini adalah kesempatan terakhirnya dan dia sudah berjanji ke anak-anak untuk memenangkan kompetisi itu. 애들하고 약속한 거 지켜야 돼. Keep on fighting and prove to myself that I'm still 나한테 중요해. This is my last chance.
Jun bersaudara akhirnya sampai di stadion dengan selamat, dan bejonya mereka bertemu dengan Mbak Wati, temannya Sujin, yang mengizinkan mereka masuk ke stadion. Wati pun meminjamkan HP-nya untuk mengabari Sujin jika mereka berdua ada di pertandingan. Mendengar itu, Sujin pun langsung menyusul ke sana. Sebelum semifinal antara Mark dan Combo dimulai, Mark sempat melihat dua anak kesayangannya dan itu membuat semangatnya jauh lebih meningkat. Pertandingan Mark dan Combo terlihat sangat sengit. Tangan mereka terlepas karena Mark yang mengalami cedera di tangannya. Bahkan saking kuatnya tali pengikat sampai putus. Dan yang terjadi, 슬림이 났어요. setelah kemenangan itu, Jinki pun akhirnya sadar dan mengembalikan sogokan tadi ke Changsu. Tapi Jinki tetap dipaksa melanjutkan kesepakatan karena ada investor yang sudah bayar mahal agar Pans bisa menang. Mark yang tadi melihat Jinki ke belakang panggung mendatanginya, dan dia sudah tidak peduli dengan kesepakatan tersebut. Pertandingan final Mark versus Pans akan segera dimulai. Jinki dan Jun bersaudara terus menyemangatinya, dan tepat ketika final akan dimulai, Sujin pun akhirnya sampai di stadion. 무조건 이긴다. Partai puncak akhirnya dimulai. Terlihat Pans yang sangat tidak beretika menolak salaman dari Mark. Di awal pertandingan, Pans sengaja berbuat curang dengan mengkeseliokan jempolnya Mark. Sekarang tangan mereka diikat tali. Dengan jempol yang sudah cedera, Mark agak kesulitan melawan Pans. Pertarungan sengit terus terjadi dan Mark mulai terpojok. Sampai akhirnya kekuatan dan semangat Mark kembali bangkit ketika melihat Sujin yang ada di sana. Dia teringat dengan semua orang-orang terdekat yang selalu mendukungnya. Sampai akhirnya 할 수 있다. 마크, 지금 포지션은 리스. 우리가 진짜 이겼어! 당연하다, 백승민. 잘했어. Mark pun berhasil menjadi pemenang dan menjadi atlet panco terbaik di Korea. Lalu situasi mendadak berubah menjadi haru ketika Mark diminta memberikan pesan-pesan untuk mendiang ibunya. 어머니 보고 싶습니다. 저한테도 가족이 생겼습니다. 어머니, 내가 너무 늦게 와서 미안합니다. Singkat cerita, Mark akan mengikuti turnamen panco dunia sebagai perwakilan dari Korea Selatan. Sujin dan kedua anaknya pun menyemangati Mark lewat video call. Setelah itu Jinki membawa Mark menuju ke arena utama dan disambut sangat meriah sebagai juara panco dari Korea dengan memakai nama aslinya, yaitu Baek Sung Min.